Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya aku ingin berterima kasih karena sudah mengikuti ceritaku sampai sini. Di podcast kali ini, aku ingin share pengalaman aku ke kalian. Semoga setelah mendengar ceritaku ini, semakin menambah motivasi kalian untuk menjadi seseorang yang bisa lebih sukses lagi. Iya, tahun 2017 pertengahan, sebelum aku bekerja di konter pulsa, sebenarnya aku adalah driver Grab. Soal menjadi driver Grab, nanti akan kuceritakan setelah menceritakan pengalamanku bekerja di konter pulsa. Iya, waktu itu entah kenapa aku akhirnya lelah menjadi seorang driver Grab. Ini terjadi di kota Makassar. Aku ngekos berdua dengan kakak sepupuku. Dengan iseng aku membuka-buka lowongan kerja di Makassar, loker di Facebook pada waktu itu. Tidak lama akhirnya ketemu dengan orang yang sedang mencari karyawan yang sudah berpengalaman bekerja di konter. Ya, orang tersebut mencari seseorang yang sudah berpengalaman sebelumnya di konter. Oh iya, sebelumnya aku sudah pernah bekerja di konter pulsa yang ramai akan pengunjung, dan lagi aku berhenti karena aku dan bosku tidak cocok. Soal gaji oke. Hanya saja yang pernah aku bilang bahwa kenyamanan itu penting. Lanjut cerita. Pada akhirnya aku berniat karena sudah sangat menguasai dalam pelayanan juga. Maksudnya sudah bisa menghandle semuanya. Aku hubungilah nomor tersebut. Aku dan orang ini tawar-menawar soal gaji sekian dan mulai masuknya kapan. Dan katanya aku harus membawa ijazah asliku untuk menjadi pegangannya selama aku bekerja dengannya. Ya, makan tidak ditanggung. Aku semakin mau menerima pekerjaan tersebut juga karena dalam sebulan aku dikasih libur. So, sama tempat kerja aku yang sebelumnya tidak ada libur dan kerja dari pagi sampai malam. Ditambah lagi kalau bos sudah marah-marah gak jelas. Itu yang membuatku jenuh. Oh iya, di tempat yang ini pun aku terpaksa menerimanya karena aku lelah menjadi seorang driver. Lanjut cerita, setelah deal, esok harinya aku disuruh datang jam 2 siang. Aku baru di kota Makassar padahal. Tapi setelah kakak itu kasih alamat dan nama konternya, akhirnya aku mendatangi tempat tersebut. Seorang diri. Hanya bergantung dengan aplikasi Google Maps. Sesampaiku di sana, aku bertemu dengan karyawan kakak yang punya konter tersebut. Awalnya aku sedikit ragu, tapi demi menyambung hidup di kota orang ya, aku harus beranikan diri. Aku berkata dengan karyawan yang lagi shift tersebut, aku yang mau kerja di sini. Aku dan Kak, ya sebut saja namanya Rian. Kak Rian sudah bicara kalau aku mau kerja dan katanya disuruh bawa ijazahku ini. Lalu kuperlihatkan ijazahku. Ya, gak lama akhirnya dia menelpon Kak Rian ini, memberitahu kalau aku sudah datang
Dan ya, akhirnya hari itu juga aku mulai bekerja. Awal masuk, aku perkenalan diri juga dengan, sebut saja namanya Ani. Ya, Ani. Aku beritahu juga kalau sebelumnya aku sudah pernah bekerja di counter. Kata Ani, oh bagus itu. Jadinya gak susah-susah lagi buat diajar, katanya. Ani ini anaknya tomboy dari segi style. Anaknya asik, baik juga. Sore harinya, akhirnya Karian datang. Karena bosnya masih muda, tapi sudah berkeluarga dan punya anak satu, jadinya aku dan Ani memanggilnya kakak. Ya, awal kerja dan kenal dengan bos baru, jujur aku kaku sekali. Karian melihat ijazahku, dia tidak begitu banyak menginterview, hanya saja memberitahu jam masuk kerja, pulangnya juga, dan sistem kerjanya. Barang yang baru masuk atau keluar harus dicatat. Itu. Dan Karian juga sempat bilang kalau aku di training dulu selama 3 hari. Jika sudah, barulah resmi menjadi karyawan tetap. Ya, hari demi hari, akhirnya aku memulai aktivitasku bekerja di counter tersebut. Mungkin karena Karian melihatku sudah bisa menghandle counter sendiri, akhirnya dia membuka cabang baru yang tidak jauh dari kosku. Hanya saja yang ku jenuhkan adalah sebelum buka di cabang tersebut, aku harus lebih dulu ke tempat Ani untuk mengambil kartu internet yang akan kujual. Keluhanku adalah jika seperti itu, sama saja aku 2 kali jalan, bukan? Ya, bukan gimana-gimana. Makan tak ditanggung, apalagi bensin. Ya Allah. Dan disitulah aku mulai paham betapa pentingnya kita harus hidup hemat. Bersambung. Nantikan sambungannya di part kedua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ingin mendengar.